TNI itu ada proklamasi komunis tahun 48 di Banyuwangi. Jadi 3 murid Pak Cokro Aminoto itu masing-masing punya proklamasi. Jadi Pak Karno punya proklamasi NKRI, Kartosuwiryo punya proklamasi NII, dan Semaun punya proklamasi komunis. Itu 3-tiganya muridnya Pak Cokro Aminoto. Nah, kemudian NII juga dikenal dengan Darul Islam dan mempunyai tentara namanya Tentara Islam Indonesia, Pak. Ini kalau tahun 60-an ini sampai tahun 80 ini masih ramai di daerah Garut, Tasik, Ciamis, sampai Pangandaran. Sampai kalau Kabupaten Bandung itu Majalaya, Paseh, masih ramai. Kalau kesininya Cililin, terus apa namanya teh, Cihamplas, Cihamplas nyambung ke sana ke Parongpong, Purwakarta, ke Lembang, ke Karawang. Nah, doktrin utamanya ini Pak, iman, hijrah, jihad, pakai surat At-Taubah ayat 10 kalau nggak salah. Lanjut. Nah, inilah daerah dulu awalnya. Dan Cimahi ada di urutan kedua Pak, setelah Lembang. Ini daerah-daerah kekuasaan DI pada waktu tahun 49 sampai 50-an. Nah, pusatnya di nomor 6 yaitu di Malangbong, ibu kotanya itu dulu Malangbong. Lanjut. Nah, inilah struktur yang asli NII, Pak. Berdasarkan maklumat Komandemen Tertinggi NII nomor 11 tahun 59 bahwa NII dibagi menjadi 7 daerah perang atau Sabta Palagan. Ada yang namanya KPSI, Komando Perang Seluruh Indonesia. Ini dikomandani oleh Kartosuwiryo, Pak. Yang kedua ada Komando Perang Wilayah Besar, KPWB. Ada KPWB 1, ini Jawa Madura. Itu di dalamnya ada KW 1 Priangan Utara, KW 2 Jawa Tengah, KW 3 Jawa Timur, dan KW 7 Priangan Selatan. Ada KPWB 2 meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat, dan Kalimantan. Itu ada KW 5 dan KW 4. Kemudian KPWB 3 itu cuma 1 KW Sumatera dan sekitarnya. Jadi kalau yang asli ini cuma 7, Pak. 7 wilayah. Nah, itu. Kemudian di masing-masing wilayah itu ada yang namanya KPW, Komando Perang Wilayah Provinsi, setingkat gubernur, Pak. Kemudian ada Komando Perang Daerah Setempat, Keresidenan atau Kepala Residen. Sekarang di pemerintahan kita sudah tidak ada ya keresidenan itu. Diganti dengan Korwil kalau nggak salah sekarang. Ada Subkompas 1 kabupaten, ini dikepalai oleh Bupati. Kalau di TII-nya itu namanya Subkompas. Kalau di aparat pemerintahnya itu namanya Bupati. Jadi ada 2, Pak. Jadi ada yang struktur pemerintah, ada yang struktur tentara DNI itu. Kalau yang tentara itu komando Subkompas. Kalau yang di pemerintahnya namanya Bupati. Jadi ada dua orang. Tuh. Militer sama sipil. Kemudian setingkat kecamatan namanya sektor, subsektor untuk setingkat desa. Lanjut. Nah, ini yang terjadi konflik dengan NKRI pada waktu itu. NKRI itu meluas sampai Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Di Aceh terkenal dengan Daud Bere. Kemudian Sulawesi dengan Kahar Muzakar. Nah, ini NII dianggap gerombolan. Tahun 62 Kartosuwiryo ditahan dan dieksekusi. Kemudian Aceh berdamai tahun 62. Nah, di 62 ini Pak Kartosuwiryo ini turun gunung terakhir di Gunung Rakutak, Majalaya, Pak. Turun gunung, ada operasi namanya Pagar Betis pada waktu itu. Ini konon menurut cerita kenapa Pak Karto waktu itu mundur dan menyuruh seluruh anggotanya kembali ke NKRI. Karena di dalam kubu NII pada waktu itu sudah tidak bersih. Sudah banyak pengkhianat. Gitu. Karena bukan dengan NKRI, karena pada waktu itu mereka itu berjuang melawan Belanda. NII muncul itu pada waktu Kartosuwiryo itu adalah melawan Belanda. Makanya pasukannya namanya Sabilillah, Fisabilillah. Nah, nanti bisa kita lihat kenapa NII menjadi banyak. Nanti ada, Pak. Lanjut.
Nah ini tahun 62 NII bubar dan kembali ke NKRI. Sebelum dihukum, Kartosuwiryo mengeluarkan maklumat komandemen tertinggi nomor 14 yang tadi saya sebutkan tentang perintah pemberhentian tembak menembak dan kembali kepada NKRI. Ini yang orang-orang NII yang sekarang masih aktif belum memegang surat ini. Nah ini padahal ada di dalam pedoman Dharma Baktinya NII. Nah kitab dan pedoman Dharma Bakti NII itu haram hukumnya dibaca sama orang-orang NII, Pak. Karena di dalamnya ada rahasia ini, bahwa 62 itu sudah selesai. Begitu yang aslinya. Lanjut. Nah ini ikrar setia seluruh pasukan dan petinggi dari NII pada zaman Kartosuwiryo di hadapan Komando Kodam 3 Siliwangi ini. Ini ada Padanu, Muhammad Hasan, kemudian Ateng Jailani, ini orang-orang besar. Itu nama-namanya ada dan itu isinya, isi ikrarnya bahwa yang dilakukan selama ini adalah sesat dan bertentangan dengan agama Islam. Itu pernyataan mereka yang 105 orang. Saya punya kopinya cuma 9 orang, Pak, yang 2 lembar ini hilang datanya. Lanjut. Nah ini Pak, faksionalisasi dan perpecahan negara Islam Indonesia pasca 62. Jadi 62 selesai, mereka pecah. Ada yang namanya Sabilillah militer, ada yang namanya Filah sipil. Nah ini yang saya merahin ini Pak, ini yang eksis sampai hari ini Pak. Ini mohon maaf kalau yang ini jangan dibaca ya. Ini ada IM ke bawahnya jadi itu kan gitu. Tapi sudah rahasia umum kan? Nah itu. Nah ini Pak. Jadi Sabilillah itu ada berbagai kelompok. Termasuk Ajengan Mas Duki. Ini mbahnya para teroris. Nah ini yang merah-merah yang rame. Yang sampai sekarang eksis. Ada Sen-Sen Komara di Garut Selatan. Itu pernah viral di TV, ada 3 jenderal yang ditangkap polisi Pak. Itu 3 jenderal yang ditangkap polisi, jenderal TNI, itu ramai di viral di YouTube. Itu adalah kelompoknya Sen-Sen Komara. Ini kelompok yang kedua dari Filah, namanya Jakaria. Ini terbesar sekarang Pak, bahkan lebih besar dari Al Zaitun. Dia tidak punya pondok pesantren, tapi sekolahnya Bonapit di kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Ciamis, Tasik. Dia pegang kendali sekolah-sekolah. Namanya Jakaria. NII Jakaria KW7. Ya, dia juga peternak sapi dan domba. Kalau musim kurban, dia punya 338 titik penjualan hewan kurban di kota Bandung dan Cimahi. Dan itu bagus tempat jualan kurbannya. Orang kira mah itu bisnis, padahal di dalamnya itu ada pengkaderan Pak kalau malam. Kalau siang mah kayak yang jualan saja. Kalau malam itu datang itu dikader. Nah ini juga sudah terkenal, gitu kan? Aparat juga sudah tahu. Karena hampir ada 100 orang napiter ini jebolan dari Jakaria, Pak. Beberapa termasuk kemarin yang bom apa? Astana Anyar, Agus Muslim itu dia adalah jebolan NII Jakaria. Kemudian Tahmid. Nah Tahmid ini anaknya Kartosuwiryo. Sekarang masih ada, usianya hampir 90 tahun. Anak kandung, anak ke-3 kalau nggak salah. Tahmid ini. Kemudian ya ini yang terbaru dari Gaus Taufik itu ada namanya Paksi Kongres. Nah Gaus Taufik itu dulu tempat ngumpulnya Imam Samudra dan kawan-kawan. Ini Ring Banten Pak. Nah Ring Banten ini membuat lagi NII baru namanya Paksi Kongres. Ini di Tasikmalaya. Tapi pusatnya di KBB Pak, Kabupaten Bandung Barat. Nah ini udah. Nah ini jalur KW9 ada. Dari ada Jailani ke Abi Karim, KW9, Mahad Al Zaitun, Milah Ibrahim kesininya. Ini Gapatar, Milah Ibrahim itu Gapatar. Gerakan Fajar Nusantara. Oke, terus ini yang dari Hispran itu yang jadi JI Pak, Jamaah Islamiyah, yang teror-teror itu.
Makanya betul kata Pak Wargalit tadi dari Densus bahwasannya ibu kandungnya teroris itu adalah ini dulunya. Gitu. Udah Pak, paham? Yang merah-merah sekarang yang masih eksis itu Pak. IM sebetulnya tinggal sedikit, mereka lari ke partai politik praktis Pak. Tapi sudah tidak menyuarakan atasnya. Kalau yang masih menyuarakan atas itu, nah itu yang Sen-Sen Komara, Jakaria, Tahmid, Kongres, sama KW9 itu masih menyuarakan NII. Kalau yang lain sudah tidak menyuarakan lagi NII-nya. Oke, nanti bisa dipelajari Pak ya. Lanjut. Nah ini tahun 2008 Pak. Tadi kelompok Abdul Fatah Wiranaga Pati 5.000 jamaah. Maksud jamaahnya itu Pak bukan jamaah biasa. Dia itu rekruter gitu kan. Tukang rekrutnya jumlahnya 5.000. Karena kalau tadi saya bilang perempuan itu tidak masuk ke dalam angka Pak. Ini angka laki-laki semua. Ada kelompok Abdul Jabar 2.000, Abdul Qadir Baraja 30.000. Abdul Qadir Baraja itu Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin. Abdullah Said, Abu Bakar Basir 10.000. Abi Patih, Abu Hosoh, Abu Toto. Nah ini Abu Toto, Panji Gumilang 50.000 kader. Ini ada Aceh Kurnia. Nah Aceh Kurnia ini ada di Bandung, Cimahi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ini ada SMK Tasikmalaya. Ini terbesar itu Abu Toto Pak memang, Al Zaitun. Nah ini totalnya begitu. Datanya di ini dari bukunya Al Haidar tahun 2008. Al Haidar itu mantan camat di NI KW 9. Ini 2008 Pak. Lanjut. Nah ini kepemimpinan pasca 62. Kartosuwiryo dieksekusi mati, kemudian Aceh Kurnia dan Jaja Sujadi mencoba menghidupkan kembali NII. Mereka melobi para ex-petinggi NII seperti ada Jailani dan Muhammad Hasan dan lain-lain. Pada pertemuan Mahoni tahun 74 diangkatlah Daud Bereh dari Aceh sebagai imam NII yang kedua. Nah ini seperti ini, nanti ada kelanjutannya. Nah imam untuk wilayah Jawa diangkat ada Jailani. Pada kepemimpinan dibentuk wilayah 8 Lampung dan Komandan wilayah 9 Jakarta Raya. Jadi Al Zaitun itu awalnya Jakarta Raya gitu. Jadi pada tahun ini, pada tahun 75 ini dibentuk KW baru, KW 8 dan KW 9. KW 8 itu khusus mencetak pasukan. Makanya kalau orang KW 8 itu galak-galak. Itu Lampung. Pernah dengar tragedi Lampung? Itu sampai ramai sampai dihabisi ya itu kan. Nah itu KW 8. Dan kesininya dikomandani oleh Abdul Qadir Baraja, Khilafatul Muslimin. Nah itu KW 8 awalnya. Gitu. Ya, Cimahi itu kan Ummul Qura pusat. Kemudian dibentuk KW 9. Nah, KW 9 ini tugasnya adalah keuangan. Jadi KW 9 ini dibentuk khusus untuk mencari dana. Nah, orang-orangnya orang-orang yang berada di KW 1 dan KW 7. Jadi Bandung sama Priangan Timur gitu. Jadi ini mah khusus ngerekrut orang buat nyari duit. Jadi kayak saya ini setelah keluar kerja Pak tidak punya keahlian lain selain merekrut dan mengeluarkan uang. Sampai hari ini gitu kan tidak bisa yang lain kecuali ngarekrutnya gitu kan. Makanya bapak-bapak nu pada caleg pangah kabdi ke direkrut. Lanjut. Nah ini wilayah 9 awalnya sebelum Abu Toto. Ini awalnya dipimpin Abi Karim Al Hasan. Ini masih pimpinannya juga Imam Samudra. Bapak tahu Imam Samudra kan? Nah itu jadi satu turunan Imam Samudra. Menciptakan doktrin baru yang namanya Mabadi Salasah. Jadi zaman Kartosuwiryo itu tidak ada rububiyah mulkiyah uluhiyah Pak.
Nah, munculnya Mabadi Salasa Rububiyah Mulkiyah ini pada ini tahun segini 92 setelah NII dipegang oleh Abu Toto alias Abu Ma'arif alias Abu Ma'arif alias Samsul Alam alias Syekh Panji Gumilang. Itu banyak namanya, makanya rekeningnya banyak. Nah, tahun 96 Abu Toto akhirnya diangkat jadi Imam NII dan merubah sistem keuangan serta doktrin dasar NII dan juga Mabadi Salasa dirubah total. Nah, dimulainya perekrutan dana besar-besaran dan pelencengan akidah. Nah, di sini sudah mulai melenceng akidah kayak tadi, kita berbuat zina bisa ditebus dengan sedekah. Makanya teman saya waktu wawancara itu memang betul gitu kan, orang yang berzina akhirnya bayar gitu kan. Walaupun orang kan wah ini Mas Ken ini memang betul terjadi, cuman memang bukan di pesantren Pak gitu. Tapi di luar pesantren. Jadi orang NII-nya bukan pesantrennya gitu. Lanjut. Nah, ini Mabadi Salasa itu yang sudah saya sebutkan tadi. Rububiyah Mulkiyah Uluhiyah atau dikenal dengan RMU. Kalau sekarang rekruter NII sekarang tidak akan bicara Rububiyah Mulkiyah Uluhiyah karena ini sudah kedeteksi bahasa mereka ini sudah bahasanya sudah tidak aman. Kalau bicara RMU pasti NII lah gitu. Sederhana. Tuh itu Rububiyah diartikan hukum, Mulkiyah diartikan tempat, Uluhiyah diartikan umat. RMU didefinisikan sebagai negara dan menerapkan periode Mekah dan Madinah. Jadi saat ini waktu di NII kita ini dalam kondisi Mekah. Dalam kondisi Mekah itu kan kondisi perang. Sholat belum wajib, puasa belum wajib. Jadi bisa. Makanya di NII itu terkenal dengan tafsir instrumen katanya gitu kan. Sakahayang nafsirkeun ayat teh kitu nu penting mah geuna jeung umat daek mayar infak. Ujungna mah kan gitu. Gitu. Nah, kalau sudah Madinah mah itu syariat Islam sudah tegak gitu kan. Insya Allah sholat berjamaah akan ada, sholat 5 waktu juga akan ada. Jadi apa yang sholat itu tepat waktu, nah itu nanti setelah Madinah. Karena kita sekarang ini masih fase Mekah. Nah, kalau di ayat di Tauhid ini, mereka pakai konsep surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Ini bisa keluar ini. Dalam Al-Fatihah dan surat An-Nas itu ada kesamaan kata. Yaitu Robbil Alamin, di An-Nas ada Robbin Nas. Malik Yaumidin, di Anas ada Malik Kinas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di Anas ada Ilahinas. Nah, kata mereka Quran yang pertama diturunkan oleh Allah itu adalah surat Al-Alaq. Sementara di dalam mushaf Al-Quran surat yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan wahyu yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah. Tetapi di dalam mushaf Al-Quran itu surat An-Nas. Ada apa antara surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas? Jadi ngaji mah teu kudu jero-jero, teu kudu jauh-jauh, teu kudu masantren. Ngaji Al-Fatihah jeung An-Nas kakuasai kabeh ta Quran 114. Kitu tah baheula teh caritana teh. Karena apa? Karena di dalam Al-Fatihah dan An-Nas itu terkandung 114 surat itu. Da intina Quran mah sejarah, hukum, nyaritakeun umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, itu udah cenah isi nama. Makanya dirangkum dina Quran, makanya Al-Fatihah jadi umul Quran ge. Nah, intinya itu yang Robbil Alamin ditungtungan ku Anas mah jadi Robbinas, Malik Yaumidin ditungtungan dina Anas mah jadi Malikinas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dina Anas mah Ilahinas. Kan itu teh Rububiyah Mulkiyah Uluhiyah. Jadi itu teh konsep negara Quran teh awal jeung akhir teh. Tah tengahna mah ada carita we hungkul eta mah. Kan seperti itu juga Panji Gumilang kemarin ngomong. Gitu, bahwa Quran itu bukan firman Allah kan gitu. Nah ini. Di luar NII adalah kafir, zalim dan fasik. Saya sampai hari ini dengan mertua itu tidak pernah akur. Nikah sudah 22 tahun lebih. Karena saya pernah mengkafirkan mereka.
Di awal-awal ketemu saya kafir kan. Diajak gak mau, Pak Kiai, ayo wah majeng bapak mah kafir begitu. Beda. Kita udah beda, sudah pisahkan gitu, tidak dianggap saudara lagi. Jadi seperti itu kan gitu. Ada di dalam Quran itu bahwa yang bukan di dalam ini itu adalah kafir, dolim gitu kan. Kalau nggak salah di As-Sof gitu ya, di As-Sof. Lanjut. Nah ini proklamasinya. Ya, di bawahnya Madinah Indonesia 12 Syawal 1368 Hijriah bertepatan 7 Agustus tahun 1949. Di bawahnya Madinah Indonesia, sudah keren. Kata mereka, kenapa Madinah? Madinah itu katanya karena saya mah bukan orang yang bisa kitab, kata mereka. Madinah itu adalah negara kurnia Allah. Artinya kalau di Indonesia kan, karena saya nggak pernah tanya karena nggak punya ilmunya gitu kan. Jadi waktu itu teh sami nawatona nyawe kan gitu. Nah sementara saya masih di kondisi Mekah, di luar sistem Allah gitu kan. Grupnya Abu Jahal, makanya harus hijrah ke sini. Nah dengan membaca ini Pak, pertama baca proklamasi, yang kedua membaca baiat. Nah ini baiatnya yang sebelah kanan. Itu ada 9 semuanya. Nanti bisa dilihat kalau dibagikan. Nah, proklamasinya juga ini. Nah saya ini takluk ini ketika saya diberi materi proklamasi. Saya takluk. Lanjut. Nah ini program di NI KW 9. Ada namanya Hujumah Tafsiriyah, rekrut. Ada namanya Tilawah, rekrut itu. Ada Musyahadatul Hijrah, itu baiat. Tazkiyah itu pembinaan, kajian. Ada Iktisodiyah, ekonomi, penguasaan titik-titik strategis. Ini sudah mulai merambah ke keluar. Tarbiyah, bidang pendidikan, mendirikan sekolah-sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Non formal, asihah, kesehatan, bikin rumah sakit. Adipa, pertahanan, ada tentaranya. Maliyah, keuangan. Nah ini ada 9 pos keuangan negara. Lanjut, kita lihat. Nah ini tilawah, dakwah, kayak ini Musyahadatul Hijrah. Nah, lanjut. Nah ini modus perekrutan, mengajak dengan alasan menemui teman, seperti inilah modusnya itu. Setiap jamaah memiliki target 10. Semua modus berakhir di markas. Kemudian kita doktrin di dalam kamar tertutup 1 lawan 5. Nah ini lanjut. Nah ini karakteristik perekrut. Nanti bisa dipelajari. Ini yang KW 9 Pak ya. Lanjut. Nah ini rata-rata mereka ngontrak Pak. Rata-rata mereka kontrak untuk menghilangkan jejak. Nah ini MLM, Yayasan Yatim, banyak dalihnya. Ini mobilitasnya tinggi 24 jam. Lanjut. Nah ini program pendanaan, karena yang di Zoom itu adalah dana. Tadi ada 9 pos keuangan. Setelah dilakukan setiap hari dan disetorkan berjenjang ke rekening pribadi pimpinan. Alokasi dana tidak digunakan, tidak transparan, dan anggota satupun tidak boleh ada yang tahu. Lanjut. Nah ini 9 pos keuangan. Kenapa saya tadi muncul sampai 300 ribuan satu orang? Seperti inilah cara mereka menarik. Dan ini harus terisi semua. Ada nafkah daulah, infak, tazkiyatun nafs, ada harokah kirod tadi, pinjaman negara, ada harokah idhon, tabungan, harokah Ramadan, zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah ini 10 gantang Pak. Mereka bilang 10 gantang itu sama dengan 10 liter korma. Kormanya korma ajwa.
Berarti makanya satu orang itu jatuhnya itu bisa hampir ada yang 300, ada yang 3,5. Iya, ke rupiah. Iya, ke rupiah. Jadi hitungannya kurma ajwa dirupiahkan karena pada waktu itu zaman saya mah masih 35 ya seliter itu. Kalau sekarang kan 300 ya. Ini harokah kurban minimal domba Pak. Setiap tahun. Kami ini setiap tahun kurban, tapi duitnya gitu kan, tidak bentuk ini. Akikoh adalah setiap anak lahir. Jadi kalah kamayar ke negara gitu kan akikoh teh gitu kan, kalau dititipkeun caritan mah ke dipamujitkeun domba nama gitu. Dalam bentuk uang ini semuanya Pak. Oke, ini semuanya dalam bentuk uang. Sodakohos, nah ini sodakohos. Sodakohos ini khusus apabila saya umpamanya mau pulang ke Kuningan, kita sodakohos. Itu kan sodakohos untuk berapa hari? Umpamanya 10 hari, seharinya 10.000 kali 10. Ada sodakoh mina sodakoh, ini sodakoh istidan, sodakoh munakahat, ini ada sodakoh tahkim. Nah tahkim ini kalau kita berdosa, jadi di majelis hakim, itu kan, ya dam. Bi, saya sudah melakukan zina. Oh saya kan dulu pernah dapat aduan begitu dari jamaah. Seperti apa zinahnya? Saya pegangan tangan Bi. Wah pegangan tangan, ente mau istighfar ya Bi, mau istighfar. Sok silahkan. Karena yang tahu dosa kan ente, gitu kan. Jadi berapa layaknya ente menghapus dosa itu dengan sedekah tahkim? Enggak, itu langsung sama jamaahnya. Jadi enggak. Jadi jamaah yang nentukan gitu kan. Kita mah cuman kasih patokan. Kasih patokan aja. Umpamanya di bawah di atas 100 gitu kan. Gitu. Jadi pasti gede. Kayaknya ada yang sodako sampai sodako takvim itu ada sampai 10 juta Pak. 10 juta. Tapi nyium. Nya, itu teh nyium cenah kan gitu. Bari jeung tidak ada saksi, tapi dia sadar saya sudah mencium gitu kan, mencium. Padahal yang diciumnya itu bukan sesama orang NII, maksudnya orang luar NII, dia pacaran gitu kan, dicium. Dia yang kena dam hampir berapa juta. Poligami untuk aparat waktu itu tidak boleh. Yang boleh itu imam. Presiden. Kalau Panji Gumilang mah boleh. Ada sodako hijrah. Nah ini yang tadi saya ceritakan di awal. Bahasa ini sodako hijrahnya 2,5 juta. Nah ini tabungan pendidikan anak. Nah ini khusus kita untuk menyekolahkan anak ke Al Zaitun. Ini harganya 1 sapi. 1 sapi. Tapi kebetulan anak saya nggak sampai sekolah di sana. Lanjut. Nah ini modus pencarian dananya seperti ini. Tabungan, gaji, pokoknya mah dikuras. Sampai menipu orang tua. Apalagi di Jakarta mah kan bikin agen pembantu ketika majikan tidak ada, ini dikeruk semua barangnya kan gitu. Itu di Jakarta sudah seperti itu. Zaman saya itu kartu kredit kan, wah bikin kartu kredit dibobol kartu kredit teh, ambilan uangnya itu dibayaran gitu. Wah macam-macam lah, mencuri juga diperbolehkan karena kan itu hartanya agak gonimah itu, namanya gonimah ya, rampasan perang itu. Jadi kalau orang tua kita masih kafir itu boleh diambil barangnya, halal itu. Ayam tetangga ngalewat kuncit kan gitu. Kebon batu rek panen, saya masih ingat nih di Cinunuk ya, di Cileunyi. Kebon batu rek panen cengek, wah di ala cengekna jual ke pasar induk gede bage gitu kan. Itu pokoknya mah kalau mengingat dosa kabayang dosa kan gitu. Beratna gitu. Segala dilabrak gitu Pak. Itu mencuri dari orang di luar kelompok. Lanjut. Struktur organisasi negara bayangan layaknya NKRI, dari presiden hingga lurah.
Terbagi dua, ada fungsional di permukaan, ada teritorial di bawah tanah. Nah kalau KW9 Al Zaitun itu fungsional ke permukaan. Saya dan rekan-rekan yang lain di daerah itu namanya teritorial, underground di bawah. Cuman kalau dulu gampang Pak, nyirianana eta orang NII lain, hiji tarang ngarokok Pak, karena rokok haram di NII. Kedua selalu pakai celana katun, tapi katunnya teh begi badag, celana begi badag di stick balik Pak, warnanya hijau. Rata eta teh se-Indonesia. Bajuna kameja, mereknya Alisan, rata, karena kan itu bagian. Namun aya nama jatah gitunya kayak Pemda di Pasihan jatah gitu seragam. Ya, ada khusus gitu. Jadi memang kelihatan kalau dulu mah, wah ya orang yang 11. Kalau sekarang mah sudah enggak. Itu Pak. Itu janggotan. Tidak ada boleh janggotan. Panji Gumilang kan tidak berjanggot, Pak. Nah ini setiap struktur menggunakan kode yang menunjukkan sel masing-masing. Jadi sistemnya pakai kode. Orang Jawa Barat Selatan tidak ngaku di Jawa Barat Selatan. Di mana? Di 7. 7 mana? 7 hiji. 7 hiji itu berarti Karisidenan Bandung Raya. 7 hiji mana? 7 hiji. Oh berarti kabupaten hiji. Kabupaten hiji itu Kabupaten Ujung Berung. Gitu. Terus 7 hiji 2, oh berarti kecamatan 2 nu aya di Kabupaten Ujung Berung. Gitu. Jadi pakai kode sampai paling bawah. Nah itu aman. Dan sesama desa, sesama RW kita dilarang komunikasi. Putus mata rantai, ces. Ya, jadi kita kenal tapi tidak pernah gitu kan. Jadi untuk apa? Kalau kita tertangkap maka tidak akan tertangkap semuanya. Itu bahasa nanti. Iya. Iya, gitu. Jadi kalau ketangkap hiji udah yang itu aja, yang lain nggak kebagian karena nggak tahu. Yang kedua tadi ganti nama juga bagus kan. Sampai hari ini saya juga tidak tahu nama-nama rekan-rekan saya yang aslinya itu nggak tahu. Kalau nama di Al Zaitunnya ya tahu, tapi kalau nama aslinya nggak tahu siapa namanya kan gitu. Karena nama kan sudah diganti, kita karena sudah di Madinah Indonesia, yang ngobrol juga sudah pakai nama Madinah, manggil orang itu. Lanjut. Nah ini penyelewengan akidah, menafsirkan Quran sesuai dengan kepentingan organisasi. Jadi saya bilang ada tafsir instrumen, membagi sholat menjadi dua, ada sholat ritual, ada sholat universal. Ritual itu yang isya subuh, lohor, asar, maghrib. Nah yang paling besar itu universal. Yang tadi universal itu ngerekrut orang, ngumpulin dana. Nah itu sholat yang utama. Kalau ini mah ritual. Itu sholat utama yang bisa menghantarkan ke surga dengan cepat. Itu yang tadi, yang universal. Karena kan nilai jihad itu kata mereka, jihad itu yang menghantarkan kita bebas hisab katanya gitu. Itu aya hisab begitu kali itu langsung seng weh surga lagi surga jeung para rasul di Firdaus di paling luhur. Kitu tangimpina teh. Nah, mengkafirkan orang di luar kelompoknya jadi kafir. Yang bukan NII kafir saja. Hartanya halal, darahnya halal. Apalagi yang murtad kayak saya. Diteangan karena darahnya halal. Jadi terancam memang ketika kita keluar dan kita publish seperti berbicara begini kan publish. Orang tahu, saya bicara di media tahu. Yang pastinya dirian malah kan gitu. Ngan merenan nunggu waktu di mana kan gitu. Tapi ya itu mah dari resiko kan gitu. Yang harus saya ambil. Kalau tidak bisa seperti itu mungkin bakal nambah masyarakat yang banyak jadi korban gitu kan. Lanjut. Nah ini identifikasi korban. Kalau anak-anak kita memiliki teman baru, kalau yang lagi kuliah jadi jarang kuliah, kalau yang kerja suka bolos,
mungkin cuti gitu kan, sering jarang masuk, kurang sering terlambat tanpa alasan, menghindar dari teman lama, banyak bohong, super sibuk, mulai merekrut teman-teman terdekatnya menjadi distributor atau penjual produk mereka. Nah, ini biasanya kalender domba gitu, sapi, kue kalau Idul Fitri, itu mereka cara ngerekrutnya itu sekarang begitu. Lanjut. Nah, ini mekanisme pembelaan dirinya. Tutup mulut untuk menjaga rahasia. Jadi lamun kapangi teh padahal geus arapaleunnya. Ente teh basis. Oh saya mah sekolahan, tinggal di sekolahan ya mah SMA. Kurikulumna ke kurikulum SMA. Atau oh saya mah miara anak yatim, tinggal di anak yatim hungkul. Padahal anak ikhwan mah hungkul kan gitu. Nah, itu modus-modusnya seperti itu sekarang. Tuh, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan gitu kan. Jadi lamun ditanya ke orang teh malik nanya. Putar balikan fakta, pura-pura sadar, mencari masalah lain, lalu lapor kepada pimpinan, merasa dirinya terganggu, atau membuang atau membakar semua data yang ada bila terdeteksi. Saya data semua saya bakar. Tapi ternyata masih ada sisa gitu kan. Oh ini yang bisa dijadikan barang bukti. Waktu itu saya minta ke Jaitun 2013. Lanjut. Nah ini Pak. Ini ada namanya Neo NII di luar KW9. Ini yang baru. Lanjut. Program dakwahnya ada program dakwah histori. Yaitu program dakwah NII Neo ke daerah yang pernah menjadi basis NII pada masa lampau. Bandung Raya, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, Cianjur, dan sebagian Pantura. Ini lokasi dakwahnya. Karena ini pernah sukses di tahun 49. Ada program dakwah penggalangan massa, yaitu program dakwah kepada seluruh elemen yang mempunyai pengaruh dalam satu organisasi massa. Komunitas, klub, dan lain-lain. Ini sasarannya geng motor, Karang Taruna, KNPI, pokoknya muda-muda. Mereka masuk. Minimal mereka mendukung kegiatannya dulu. Moal dibayar nggak moal. Mendukung gitu. Nah ketika kelompoknya diganggu, maka yang akan turun yang ini. Tidak kelompoknya. Ya. Jadi kelompoknya tidak akan turun, tapi yang turun itu siapa? Mereka lah yang para pendukungnya. Lanjut. Ini pola dakwahnya. Dakwahnya dibagi dua, internal, eksternal. Internal berupa pembinaan, pengkaderan, rekrut anggota baru, penarikan infak, zakat, sedekah sama. Nah ini kapalnya Yayasan Yatim Piatu. Ini yang direkrut maksimal 30 tahun Pak. Ini yang baru-baru sekarang ini NII Neo itu mereka merekrut maksimal 30 tahun. Makanya waktu saya masih aktif saya tanyain kenapa harus 30 tahun. Berarti yang di atas usianya 40 tahun mereka masuk neraka semua. Kalau NII itu memang fasilitasnya surga. Kan begitu. Mereka tidak bisa bicara. Ini sudah kelihatan modusnya, umur saja dibatas kan gitu. Karena usia 30 tahun ke bawah itu masih bisa dikondisikan akalnya Pak. Doktrin itu masih bisa masuk gitu kan ke usia yang di bawah 30 tahun. Kalau yang udah 40 tahun ke atas, doktrin itu susah masuk Pak. Itu susah masuk. Nah ini pola baiat dibagi 3. Nah ini makanya ini baiatnya unik. Ada akobah 1. Musyahadah hijrah, sepakat dan komitmen hidup bersama jamaah. Ini tidak ada syahadat, tidak ada baiat saya masuk negara Islam, tapi mereka sudah catat bahwa kita sebagai anggota NII. Cuman begitu saja, komitmen hidup bersama jamaah. Omanya saya dengan anak saya gitu kan. Rek babarengan hirup teh dunia akhirat, babarengan Pak, sudah sah dia jadi warga negara. Nah urusan dia tahu nanti bahwa ini NII mangke 5 tahun yang akan datang karena ku program pendidikan dididik
Sehingga akhirnya dia mengetahui, oh ini teh gerakan NII. Nah ketika mereka tahu setelah 5 tahun mah Pak hese rek keluar teh. Gitu kan lama seminggu 2 minggu mah gampang kan. Terus sesuai aing geus 5 tahun mah tos karasa pahit beheurna teh gitu. Karena selama 5 tahun itu pasti diogo. Ku tim teh diogo gitu kan. Sekolah dibantu, wah pokoknya dibantu diogo karena dia punya target setelah 5 tahun ya budak jadi singa gitu. Nah seperti itu. Kemudian masuk baiat akobah kedua. Ini setelah 5 tahun baru syahadat. Syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya Baitun Nisa. Tuh, yang mereka ikrarkan itu ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, kan gitu. Ngasak itu engku. Udah masuk dia teh warga NII. Tapi belum tahu proklamasi sama baiat mah. Nah ini yang sekarang Pak ya. Ini yang NII yang sekarang. 3, baiat akobah 3 dilantik menjadi warga negara Islam baru nih. Baru membacakan proklamasi. Nah setelah kita membacakan proklamasi NII baru kita diakui sebagai warga negara Islam Indonesia dan mempunyai nomor register. Nomor KTP begitunya. Hah? Ya, kayak KTP. Pami kartu anggota nama teh aya, Pak. Tapi nomor register unggul. Mereka punya ini nah. Buku besar mah. Nah ini pola pembinaannya, kajian pendidikan biasanya melalui tadabbur alam, outbound, nongkrong di warung kopi, membuat komunitas, membuat lembaga yayasan, membuat PT dan lain-lain, CP, perdagangan dan lain sebagainya. Mereka menguasai seluruh sektor, termasuk masuk ke pemerintah. Ada yang jadi kepala bidang, ada yang jadi kepala bagian, ada yang menjadi kepala dinas, ada yang jadi dekan, ada yang kalau rektor belum. Dosen banyak, kepala sekolah banyak, guru banyak. Lanjut. Nah ini jangkauan dakwahnya Bandung Raya Pak. Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, Sukabumi, Bekasi, Subang, dan Karawang. Kalau Bandung Raya itu kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Nah ini strukturnya. Ada Dewan Imamah, ada Majelis Syuro terdiri dari 30 orang. Nah yang tinggal di Cimahi ini Pak, dia adalah anggota Majelis Syuro yang 30 orang. Ya tinggal di Cimahi Pak. Udah saya laporkan ke Densus 88. Agen terdiri dari 7 agen, Korwil. Jadi Garut, Tasik, Ciamis ini namanya agen. Ada namanya pengendali rayon. Jumlahnya ada 26 pengendali rayon tersebar di 7 agen. Setiap pengendali rayon mempunyai 5 sampai 7 rayon. Kemudian ada subrayon. Setiap rayon mempunyai 3 sampai 5 subrayon. Sampai ranting, sampai tingkat pangkal. Nah, satu pangkal itu 15 jamaah. Itu ribuan pangkal, Pak, kalau nyampe ke 26. Dan ini hanya ada di Bandung, di kota Bandung, Kabupaten Bandung, kota Cimahi, sama Bandung Barat. Ini hanya ada di Bandung Raya. Sekarang mereka lagi melebarkan sayap ke Garut, Tasik, dan Ciamis. Sama Sumedang. Nah kemarin Sumedang sudah terdeteksi dan itu dibubarkan kajiannya. Udah kedeteksi bahwa itu fake NII dan dibubarkan oleh masyarakat itu. Lanjut. Nah ini seperti ini Pak. Itu tahun 59 kayak begitu. Nah itu tahun 84 kayak perusahaan, direktur, direksi, agen gitu kan. Padahal ini kalau agen levelnya selevel apa gubernur. Nah ini per tahun 2002 hiji 21 jumlah pengendali rayon ada 26. Seperti ini. Karena saya pernah di situ, Pak. Jadi saya tahu kalau 2021. Lanjut.
Materi yang dipahamkan tauhid. Di sini sudah tidak ada RMU lagi, Pak. Tauhidnya umum. Akidah Islamiyah. Kemudian SPPN, sejarah perjuangan para nabi dan rasul. Jadi diberi kajian bahwa para nabi dan rasul itu semuanya perang dan membuat sebuah negara. Itu dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Kabeh semuanya. Terus SPM, sejarah perjuangan Muhammad. Ini perjalanan Nabi Muhammad, tapi yang di Jum itu setelah Madinah. Bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai sebuah negara namanya Madinah. Kemudian SPUI, sejarah perjuangan umat Islam pasca Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin, terus raja-raja gitu kan, sultan-sultan. Terus masuk ke Indonesia, SPUIBI namanya. Sejarah perjuangan umat Islam bangsa Indonesia. Nah ini menceritakan di Indonesia, mulai dari masuknya Wali Songo, kemudian Pak Cokro, kisah Pak Cokro, sampai terjadinya NII Kartosuwiryo. Lanjut. Nah ini materi pembinaan, Mbak. Aqobah 1, manusia itu dibagi jadi 6. Ada awam, jahiliyah. Ada abid, itu hamba. Ada mukmin, itu iman. Ada muslim, itu Islam. Ada mujahid, itu pejuang. Ada muhlis, itu berserah diri. Saya begitu masuk di NII ini, Pak, kategori saya di kategori 1. Pertama, awam, jahiliyah. Saya dianggap jahiliyah. Padahal saya mantan NII KW 9. Saya sudah ngaku ke KW 7 itu bahwa saya ini mantan KW 9. Saya di KW 9 itu tidak cocok karena tidak sesuai dengan konstitusi negara Islam Indonesia. Saya tahu KW 7 ini adalah yang sesuai dengan konstitusi pada waktu itu. Tapi saya di awam, untuk naik ke abid ke mukmin itu lama. Makanya saya di NII KW 7 itu bisa sampai 10 tahun. Itu belum sampai ke mujahid saya itu, Pak. Baru sampai muslim. Yang muslim itu yang baru daek sholat, daek puasa, daek zakat, itu muslim. Can mujahid. Mujahid itu yang sudah dakwah ngarekrut 20 orang. Ngarekrut satu pesantren, ngarekrut satu sekolahan. Nah itu baru mujahid. Kalau muslim itu yang baru kayak saya sholat gitu aja. Nah ini di NII sekarang. Kemudian hijrah. Ngajak orang berbuat kebaikan. Sodakoh. Bahasanya tidak infak. Sodakoh. Tapi setelah masuk ke Aqobah 2, mulai masuk ada tauhid rububiyah, mulkiyah, uluhiyah yang tadi. Ini mulai masuk. Nah, proses hijrahnya diganti dengan nama Musyahadah Hijrah Baitul Nisa, MSBN. Yang tadi mengucapkan Al-Mumtahanah 12. Kemudian pekerjaannya sudah mulai punya pekerjaan. Pekerjaan dia itu adalah rekrut dan infak. Kalau tadi mah ngajak orang berbuat kebaikan, belum rekrut. Dan sodakoh masih di A1 mah. Kalau di A2 mah sudah ngerekrut orang dan targetnya sudah infak, bukan sodakoh lagi, iuran paksa. Nah ini baru yang ketiga. Ketiga itu sudah dapat materi yang tadi SPPN, SPUI, SPUIBI. Ini orang sudah tahu bahwa ini NII. Baru baiat NII, lalu ekspansi infak fisabilillah. Nah ini habis-habisan. Kalau sudah infak fisabilillah, ini sudah habis-habisan orang. Dan dia sudah ekspansi. Nah, orang Bandung ke Pangandaran, orang Bandung ke Cianjur. Dia sudah melebarkan sayap. Lanjut. Nah ini. Berpusat di kota Bandung. Tidak ada ciri khusus dalam penampilan mereka. Latar belakang jamaah dari berbagai profesi dan disiplin ilmu. Wira swasta, karyawan, PNS, pegawai BUMN, dosen, guru, dekan, dokter, mahasiswa, dan pelajar.
Untuk level tertentu anak-anak mereka disekolahkan di sekolah milik mereka. Mereka tidak eksklusif, cenderung baik, ramah dan dermawan. Kalau kepada yang bukan jamaah, agar tujuan dakwah mereka berhasil. Sebagai kapal pergerakan mereka, mereka mendirikan banyak yayasan, tempat usaha, koperasi, perusahaan, klinik, dan sekolah. Dalam berbicara, mereka selalu membahas tentang kehidupan dunia akhirat dan kehambaan Allah sebagai holik dan manusia sebagai makhluk. Pada umumnya jamaah mereka mempunyai banyak anak karena mengharamkan KB. Yang kesembilan ini, karena saya ini deklarasi cabut baiat tahun 2022. Jadi saya ini masih mengharamkan KB sebelum itu, Pak. Anak saya ini 9. Kalau ini yang paling gede yang saya bawa. Ke bawahnya itu adiknya ada 8. Karena yang terakhir lahir itu tahun 2021. Di 9 karena kan KB haram. Jadi kita dari 1, Pak. Dari 1 9 gitu. Kalau poligami bisa double 18. Lanjut. Terima kasih. Selesailah, itulah seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran, nanti bisa dikopi lah kalau butuh itunya slide-nya. Nanti kalau ada ini kayak ciri-ciri begitu nanti bisa sampaikan melalui MUI, nanti MUI juga diskusi dengan saya kan gitu kan. Baru nanti kita eksekusi bahwa ini memang jaringan itu, Pak.